Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sampai ketemu lagi. Kita bertemu lagi ya di pembelajaran IPA. Masih tetap pada pewarisan sifat. Anak-anak, ini nanti kita akan bahas materi tentang persilangan atau hibrida, hukum 1 dan 2 Mendel. Seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran, mari kita buka pembelajaran ini dengan berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma wa ja'alna min ibadika sholihin birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, alhamdulillah kita masih tetap semangat, harus tetap semangat. Ingat, apapun yang terjadi, apapun keadaannya, kalian adalah pelajar, tugas kalian adalah menuntut ilmu, kalian sebagai anak, tugasnya adalah untuk berbakti pada orang tua. Langsung saja kita masuk pada bab persilangan atau hibrida, hukum 1 dan hukum kedua Mendel. Tujuan pembelajaran kita nanti ada 4 tujuan. Kalian harus bisa menentukan hasil persilangan monohibrid dan dihibrid melalui diagram sesuai hukum pewarisan sifat. Jadi nanti kalian harus bisa buat. Kemudian menerapkan hukum Mendel pada pewarisan sifat, mengidentifikasi pewarisan sifat yang ada pada manusia dan membuat bagan persilangan sesuai dengan data yang telah disajikan. Persilangan ada 3 anak-anak, ada persilangan monohibrid, persilangan dihibrid, trihibrid, dan nanti untuk hari ini kita tidak membahas penyakit menurun. Persilangan monohibrid yaitu persilangan mono itu satu sifat beda, di 2 sifat beda, tri 3 sifat beda. Apa itu persilangan monohibrid? Persilangan dengan 1 sifat beda. Ya, contohnya misalkan ada tumbuhan berbunga kuning disilangkan dengan tumbuhan berbunga merah, jadi hanya 1 sifat. Kemudian ada kucing yang bulu putih disilangkan atau dikawinkan dengan kucing yang bulunya hitam, jadi hanya 1 ciri saja yang diambil. Ya, itu. Kemudian persilangan monohibrid yang dominasi penuh apa? Merupakan persilangan 1 sifat beda di mana sifat resesif terkalahkan atau tertutupi dengan sifat dominan. Nah, apabila ada 2 gen resesif dan ada gen dominan bersama-sama, maka memang sifat resesif itu tidak muncul. Itu namanya monohibrid dominasi penuh. Contoh langsung kita sampai pada hukum ke-1 Mendel atau terkenal dengan hukum segregasi atau hukum segresi. Ya, menyatakan bahwa pada waktu pembentukan gamet terjadi segregasi atau pemisahan alela. Ingat ya, di video yang pertama, materi yang pertama, apa itu alela. Pemisahannya secara bebas dari diploid menjadi haploid, tadinya dari berpasangan menjadi tidak berpasangan. Misalnya genotip suatu tanaman tadinya U besar berpasangan, maka gamet yang dibentuk hanya gen U saja dan 1 gen U dan juga gen U. Dia diturunkan karena gamet kan setengah ya, ingat ya, gamet hanya setengah tidak berpasangan. Contohnya ini, parental atau induk. Ada bunga ungu fenotipnya, fenotip yang tampak, bunga ungu disilangkan dengan bunga putih. Bunga putihnya betina, bunga ungunya jantan. Genotipnya karena ini dominan homozigot, U besar. Di sini bunga putihnya juga homozigot tapi resesif, U kecil. Gametnya ini U besar. Yang U kecil. Disilangkan ke 1 U besar, silangkan. Kemudian U2, U besar disilangkan. Yang ketiga, U besar disilangkan dengan U kecil. Sehingga didapatkan hasil seperti ini. 1, 2, 3, 4. Semuanya menghasilkan bunga warna ungu. Nah, kemudian dari keturunan pertama ini diambil 2, disilangkan lagi. Ya, disilangkan antara F1, disilangkan dengan F1. Sehingga terjadi persilangan yang kedua. Atau parental yang kedua. Sama, bunga ungu disilangkan dengan bunga ungu.
gametnya, fenotipnya U besar bunga ungu, genotipnya U besar, U kecil, U besar, U kecil. Diambil dari yang F1, keturunan ke-1. Gametnya sama, U besar, U kecil. Ini U besar juga U kecil. Disilangkan caranya sama, dihasilkan 4 keturunan. Hanya bedanya di sini, keturunan ke-1 karena dia persilangan gamet U besar dan gamet U besar menghasilkan U besar dominan. Sehingga warna ungu dominan. Ya. Kemudian dari U besar U kecil ada 2 yang muncul, maka genotip yang muncul U besar U kecil ada 2, ya, nomor 2 dan nomor 3 ini. Kemudian genotip U kecil ini fenotipnya adalah bunga warna putih seperti induk yang ke-1, ada 1 keturunan. Ya, sehingga di situ tadi didapatkan bahwa dari bunga ungu dan bunga putih apabila dicari sampai hasil persilangan yang F2, ya ini sudah F2 anak-anak ya, karena ini persilangan parentalnya sudah yang kedua, menghasilkan 4 keturunan bunga ungu dan bunga putih. Ya, misalkan ini ada satu contoh soal. Ya, tanaman berbatang tinggi dominan T besar disilangkan dengan tanaman berbatang rendah karena ini resesif, lambangnya kebalikan atau huruf kecil dari yang dominan sehingga pakainya T kecil T kecil. Bagaimana keturunan kedua? Ini kamu bisa lihat. Parentalnya tinggi disilangkan dengan rendah. Genotipnya T besar disilangkan dengan T kecil ke T kecil, gametnya T besar yang kedua sebetulnya. Ini ada T kecil. Keturunan F1-nya hasil persilangan T besar dan T kecil menghasilkan tinggi, yaitu T besar dan T kecil. Kemudian ini diambil juga sebagai parental yang kedua. Jadi F1 disilangkan sesama F1. Gamet yang muncul T besar, T kecil, ini juga T besar, T kecil. Bagaimana F2-nya? F2-nya ini kamu lihat. T besar, T kecil, gametnya. T besar, T kecil, disilangkan. T besar hasilnya ini. T besar, T kecil, ini hasilnya. T besar, T kecil, yang hasilnya ini. Yang ketiga, persilangan terakhir, gamet T kecil dan gamet yang T kecil atau rendah disilangkan menghasilkan gamet atau alela T kecil. Jadi T besar, T kecil, T besar, T kecil ataupun T kecil ini disebut alela, ya, alela atau variasi gen. Ya, kamu lihat keturunannya jumlahnya ada 4. Kalau dicari berapa perbandingan genotipnya? T besar tadi muncul berapa kali? 1 kali. Dari 4 keturunan, 1, 2, 3, 4. Dari 4 keturunan ini, T besarnya hanya muncul 1 kali. T besar, T kecil muncul 2 kali. T kecil muncul 1 kali. Bagaimana perbandingan fenotipnya? Fenotip itu sifat yang muncul, sifat yang tampak, yaitu tinggi dan rendah. Tinggi, T besar, T kecil, ini muncul 3 kali. Walaupun satunya dominan, homozigot, satunya heterozigot, ya, yang 2 heterozigot. Rendahnya muncul hanya 1 kali saja. Kalau dicari persentase perbandingannya, genotip T1, T besar jumlahnya berapa? 1. T besar, T kecil jumlahnya 2. T kecil jumlahnya 1. Jadi total genotipnya adalah 4 keturunan. Berapa persentase T besar? 1 dibagi jumlah keseluruhan. Bagi 4 dikalikan 100%. Nilainya 25%. Demikian juga untuk mencari persentase tinggi dari heterozigot T besar, T kecil. Berapa munculnya? 2 kali. Jumlah totalnya berapa? 4. Berarti 2/4 dikali 100%. Nilainya 50%. Demikian juga perhitungan untuk genotip T kecil. Untuk fenotipnya bagaimana? Karena muncul sifat tinggi dan rendah, tingginya ada 3, rendahnya ada 1. Total juga 4 keturunannya. Berarti prosentase fenotip tinggi
3 dibagi 4 dikali 100% berarti 75%, keturunannya tinggi. Kemudian untuk mencari persentase rendahnya, cara sama dia dapatkan hasil 25%. Itu tadi hukum Mendel yang ke-1 tentang pemisahan. Sekarang hukum Mendel 2 yaitu tentang penggabungan bebas. Ya, persilangan antara kacang ercis atau kacang buncis homozigot dominan bulat kuning punya dua sifat beda. Bulat kuning sama-sama dominan berarti bulatnya B besar, kuningnya K besar. Dengan kacang ercis homozigot resesif keriput hijau menuliskannya kebalikan atau hurufnya sama tapi dibuat huruf kecil ya. Jenis hurufnya sama tapi dibuat menjadi huruf kecil. B kecil, K kecil, G kecil. Gen B besar pengode untuk bentuk bulat. Gen B kecil pengode untuk bentuk keriput. K besar warna kuning, K kecil warna hijau sehingga kamu dapatkan di sini. Parentalnya P1 ini B besar, K besar. Disilangkan dengan B kecil, K kecil. Gametnya B besar, K besar. 2 kali munculnya filial atau keturunan kesatunya berarti B besar, B kecil. Ya, B besar, K, B kecil, K besar, K kecil. Ya, jadi B besar, B kecil, K besar, K kecil. Ini masih ada kesalahan ya, ini penulisannya kesalahan. Gamet yang dihasilkan nanti parental yang keduanya juga demikian. Kamu bisa lihat ini ya. Nanti ini persilangan pada dua sifat beda ya. Tadi adalah satu sifat beda, sekarang persilangan dihibrid atau persilangan dua sifat beda. Kamu lihat contohnya di sini, sapi bertanduk pendek tapi berambut putih. Nah, jadi dua sifat, tanduknya pendek, rambutnya putih. Disilangkan dengan sapi yang tanduknya panjang, rambutnya hitam. Nah, punya dua sifat beda. Contohnya seperti ini. Ada tanaman mangga buah besar, dominan B besar, tapi rasanya asam. Masam, M kecil. Disilangkan dengan tanaman mangga yang berbuah kecil, B kecil, tapi rasanya manis, manisnya dominan, M besar. Bagaimana perbandingan sampai F2? Kamu lihat di sini. Parental atau induk yang ke-1, fenotipnya B besar, asam. Besar, B besar, asam, M kecil. Disilangkan dengan buah yang kecil, tapi rasanya manis, B kecil, M besar. Disilangkan ini gametnya B besar, M kecil. Gamet kedua B besar, M kecil sama. Untuk induk yang kedua, gametnya B kecil, M besar, B kecil, M besar. Disilangkan tabelnya kamu lihat. B besar, ini B kecil, M besar. Maaf, saya ulang. B besar, M kecil. Dua gamet ini, induk yang pertama. Disilangkan dengan gamet induk yang kedua, B kecil, M besar. Disilangkan hasil yang ke-1. Tanda panahnya kamu lihat. Di sini berarti hasilnya B besar, B kecil, M besar, M kecil. Ternyata dari 4 keturunan genotipnya sama, semua B besar, B kecil, M besar, M kecil, atau mempunyai fenotip besar manis, ya, buahnya besar dan rasanya manis. Nah, itu diambil sebagai parental yang kedua, ya. B besar, B kecil, M besar, M kecil disilangkan dengan sesama F1. Gametnya satu jenis diambil satu, dipasangkan dengan satu jenis sifat diambil satu gamet. Jadi B besar disilangkan dengan M besar. Ini gamet yang pertama.
atau alela yang pertama. Kemudian yang kedua, B besar dengan M kecil. Nih, yang ketiga, B kecil dengan M besar. Yang keempat, B kecil dengan M kecil. Demikian juga untuk parental yang kedua. Nah, ini adalah gametnya. Bagaimana F2-nya? Nah, F2-nya dari gamet tadi dimasukkan pada papan catur ini ya anak-anak. Papan ini dimasukkan kolom-kolomnya pada kolom yang ke-1, gamet ke-1 B besar, M besar. Gamet yang kedua, kolom kedua B besar, M kecil. Gamet yang ketiga, kolom ketiga B kecil, M besar. Gamet yang terakhir, B kecil, M kecil dimasukkan pada kolom yang keempat. Disilangkan sama. Ini yang laki-laki, ini induk yang betina. Disilangkan hasilnya B besar, B besar, M besar, M besar. Ini hasilnya. B besar, B besar, M kecil hasilnya ini. Didapatkan 16 keturunan. Kamu lihat di sini warnanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 macam. Ya, berarti di sini ada 7 fenotip ya. Nah, perbandingannya nih B besar, M besar, B besar, B besar, M besar, M besar muncul 1 kali. Ya, muncul 1 kali. B besar, B besar, M kecil munculnya coba dilihat lagi. B besar, B besar, M kecil munculnya hanya 1 kali. Ya, 1, 2, ada 2 anak-anak ya, 1, 2, ya ada 2 yang muncul B besar, kemudian B besar, B kecil, M besar, M kecil, B besar, B kecil, M besar, M kecil. Yang kuning ini munculnya berapa? 1, 2, 3, 4. 4 kali anak-anak ya. Munculnya 4 kali. Di sini tertulis 2. Berarti masih ada kesalahan. Silahkan nanti dibetulkan ya. Silahkan dibetulkan. B besar, B kecil, M besar, M kecilnya dihitung. Dihitung lagi. Ini masih ada kesalahan. Sekalian hitung lagi. Oh, tidak. Dihitung. Ini jumlahnya ya. 1, 2, 3, 5, 9, 10, 13, 16. Jumlahnya sudah benar. Mungkin dihitung lagi ya. Perbandingan fenotip yang muncul, genotip yang muncul, kamu lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 genotip. 9 jenis genotip. Genotip BBM besar, M besar munculnya 1 kali. Ini perbandingan fenotipnya besar manis. Ini besar manis, besar manis, besar manis, besar manis. Ya, itu muncul berapa? 1, 2, 3, 5, 9. Besar asam, B besar tapi M-nya kecil. Besar asam, besar masam muncul 3 kali. Kecil berarti B kecil tapi manis, B kecil M besar. 1, 2 muncul 3 kali. Kecil dan asam muncul 1 kali. Jumlahnya ada berapa? Ada 16. Sesuai kotak papan catur ini ada 16 keturunan. Itu anak-anak ya. Silahkan dilihat. Ya, silahkan dilihat. Kemudian ini tugasnya yang mana? Nah, ini masih masuk subbab yang pertama. Tugasnya ini bagian C. Tadi di video yang pertama tugas A dan B, sekarang tugas C. Kalian hanya mengerjakan persilangan monohibrid. Ya. Soalnya buah dengan genotip B besar
bentuknya buah bulat. Disilangkan dengan buah genotip B kecil bentuknya lonjong. Bagaimana hasil keturunan sampai dengan F2? Silahkan dikerjakan, diberi genotip, fenotipnya, buatlah persilangan F2-nya menggunakan tabel, dan terakhir tentukan prosentase fenotip dan prosentase genotipnya. Ya, kalian adalah anak yang hebat, harus selalu semangat untuk menjadi anak yang hebat bagi diri kalian sendiri dan juga bagi orang tua kalian. Baiklah anak-anak, selamat belajar. Terima kasih. Kita akhiri pembelajaran ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dulu, kita ketemu pada pewarisan sifat untuk materi penyakit keturunan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.